Jadi kalau ada orang hubungan seks di luar nikah lalu punya anak, lalu hamil, jangan jangan dinikahkan. Itu salah itu ya orang-orang. Malu Pak, ya kok malu. Terus kalau malu mau ditutupi dengan cara yang salah lagi. Ya sudah dosa ya sudah dosa. Semua harus ada nanggung malu, ya nggak apa-apa, tanggunglah rasa malu itu. Ya nanti diomongin orang, ya tanggunglah, nikmati. Oke, terima kasih Ya, Pastor. Pak Irawan. Shalom Pastor, terima kasih Shalom. waktunya. Ya Pastor, tadi kan tentang masalah hamil menghamili nih. Ini lagi dilema buat saya belum bisa jawab. Jadi ada cowok cewek lah. Nah mereka sama-sama Kristen. Nah sekarang dia dalam kondisi hamil 7 bulan. Nah itu boleh nggak diberkatin di gereja gitu loh. Kalau dulu waktu masih di gereja lama itu nggak boleh karena itu sudah melakukan zina. Dia harus kelahiran dulu, baru nanti setelah lahir baru pengakuan dosa dan kemudian pemberkatan gitu. Nah sekarang kondisinya ini ada di gereja karismatik. Mereka sudah hamil duluan karena untuk nutup malu supaya dikatakan sah, maka mereka diberkatilah di gereja. Nah itu menurut Pastor Paul jawaban yang baik gimana supaya saya juga nggak dilema untuk menjawab seperti ini gitu loh. Terima kasih Pastor, itu aja. Mengapa mereka harus menikah? Jadi udah hamil duluan Pastor. Ya mengapa harus menikah? Minta diberkati, katanya biar nggak malu, biar sah gitu. Nah, itu salahnya. Nanti ada cerai nanti. Oke. Jadi kalau ada orang hubungan seks di luar nikah lalu punya anak, lalu hamil, jangan dinikahkan. Oke. Salah. Akhirnya nanti cerai malah menghasilkan keruwetan yang lain, masalah baru yang waktu mereka berhubungan seks di luar nikah belum tentu karena cinta loh, karena libido. Lalu anaknya bagaimana? Ya anaknya ya dipiara, jangan digugurkan, jangan dipaksa kawin juga, belum tentu cinta kok. Ya kan? Kok enggak cinta bisa berhubungan seks? Lu nggak usah. Nggak cinta berhubungan seks itu banyak orang ke Alexis nggak cinta bisa ke Alexis berhubungan seks di Alexis. Nafsu. Nah, jadi jangan, misalnya ada anak-anak SMP, masih SMP, tiba-tiba seks di luar nikah sesama anak SMP, jangan langsung dikawinkan. Ya kan? Anaknya diambil, diadopsi sama orang tuanya. Anak ini sekolah sampai selesai. Lalu dua-duanya dididik dengan benar. Nanti dalam prosesnya itu, cinta itu benar bertumbuh atau enggak. Kalau cinta itu bertumbuh, dia komitmen setelah selesai SMA, ya kan, dia kerja atau kuliah cepat-cepat ambil akademi, yang biar sempat kerja, lalu menikah. Tapi kalau ternyata nggak cinta, jangan. Itu salah itu ya orang-orang. Malu Pak, ya kok malu. Terus kalau malu mau ditutupi dengan cara yang salah lagi. Itu kan sama saja kita buka tutup lubang kan dari dosa ke dosa kan. Iya. Akhirnya malah cerai. Terus sudah cerai katanya kalau di Kristen tidak boleh cerai. Akhirnya mereka zina, karu-karuan. Kan namanya kesalahan ditutupi dengan kesalahan kan. Iya. Gitu ya. Jadi kalau sudah hamil itu jangan terus dinikahi. Udah nggak tanggung jawab ya bukan. Berarti dasarnya memang sudah dua-duanya kemplu. Bukan masalah nggak tanggung jawab. Dia jadi tanggung jawab justru. Kamu ini bikin olahraga bebek itu karena kamu niat mau hidup bareng atau karena nafsu. Ya kan? Jangan langsung dinikahin. Didiamkan dulu biar anaknya lahir dulu, dia didik yang benar, ya kan? Orang tuanya ditanya setuju nggak nih kalau menikah. Itu ya. Jangan dibiasain apa-apa langsung dikawinin, buru-buru kemurungsung, terus kita pendetanya dia didesek-desek. Bukan masalah dosa, bukan, ini masalah tanggung jawab kehidupan untuk generasi selanjutnya yang sudah kejadian. Itu loh.
langsung dikawini, nanti berantem lagi, cerai lah, katanya nggak boleh cerai. Akhirnya menimbulkan banyak sekali polemik yang baru. Ya, ya sudah dosa, ya sudah dosa. Semua harus ada menanggung malu, ya nggak apa-apa, tanggunglah rasa malu itu. Ya nanti diomongin orang, ya tanggunglah, nikmati. Bagaimana? Jangan lari dari masalah. Orang punya salah kok lari. Hadapin. Tapi jangan kalap. Punya masalah, buka tutup lubang, ya kan? Sama orang punya utang. Kalau orang punya hutang, begitu nggak kebayar, jangan kalah buka tutup lubang sambar sana sambar sini. Adikmu, kakakmu, ibumu, temenmu, istrimu, semua disabet semua, iparmu. Jangan. Kalau sudah salah, berhenti di situ. Ngaku salah dulu, saya ada salah. Saya mau perbaiki, tolong kasih saya waktu. Tapi jangan sabet sana sabet sini. Kalau perlu masuk penjara, saya hadapin. Oke. Tapi jangan sabet sana sabet sini. Kalau bikin salah itu begitu ya. Banyak orang berdosa, terus kalau sudah ketahuan dosanya dia tutup sana tutup sini, dia sembunyikan. Makanya skandal-skandal itu coba dalam pemerintahan, dalam kan gara-gara kesalahan yang ditutup-tutupin akhirnya merembet kemana-mana kan. Nah, makanya jangan ya. Mungkin Terima segera kasih, Pastor. menikah. Ini ada yang bilang nih ya, segera menikah ini kenapa nih? Jangan ya, orang itu jangan buru-buru menikah ya. Salah ya. Apapun ya. Mungkin segera menikah supaya anak tersebut lahir ada lengkap ayah ibunya. Oh salah ya, nggak boleh. Salah ya, ini ibu sama ibu Sonia ini ya. Salah ya. Saudara, kalau hamil di luar nikah, jangan buru-buru dinikahin. Salah saudara. Itu nanti menghasilkan keluarga yang tidak benar. Ya. Kalau ada hamil di luar nikah, ya. Kalau anak ini masih di bawah umur, maka anaknya ini sebaiknya diadopsi sama orang tuanya. Ya, diadopsi. Tapi kalau anak ini sanggup diajarin, kalau orang tuanya ini sama-sama mau ini ya, mau benar, tetap anak itu, ya, sebagai anak, nggak usah diadopsi, dipelihara sama orang tuanya, anak ini tetap harus sekolah. Harus. Putus setahun, kejar lagi. Pindah, supaya jangan beban psikologis, kalau perlu pindah kota. Ya, caranya begitu saudara ya. Sebab kalau langsung disuruh menghadapin, bubar. Nanti anak ini jadi apa besarnya? Ruwet. Jadi ruwet saudara. Kamu yang bikin enak, anakmu yang nanggung nggak enak. Jangan ya. Dipersiapkan benar-benar supaya anak ini bisa dipelihara dengan layak. Kalau anak ini yang masih dini, masih muda ini nggak siap, cepat diadopsi sama orang tuanya. Itu dijelaskan, ini kamu anak ini menikah di luar, memang kamu karena ini hamil dulu. Pengakuan dosa. Jangan ditutup-tutupin, salah ya. Salah. Dosa itu jangan ditutup-tutupin seperti itu. Salah. Akibatnya akan menghasilkan apa? Kebohongan yang lain, dosa yang lain, tambah ruwet. Tambah tajamin, tambah ruwet, hidupnya nggak tambah benar. Buka, akuin, perbaiki. Yang paling penting itu adalah perbaikannya itu. Ya, yang paling penting itu adalah bagaimana cara memperbaikinya. Bukan nutupin dosanya. Itu kan namanya mau nutupin dosa. Malu Pak, tanggung rasa malu itu. Sebagai cambuk. Tanggung rasa malu itu sebagai cambuk. Ajari jemaat, ajari anakmu untuk bertanggung jawab. Tetapi jangan mengorbankan masa depan, bodoh. Jangan hancur gara-gara begitu. Sudah salah, maka sepenggal hidupmu yang salah ini cepetan diperbaiki supaya sisa hidupmu yang 20 tahun, 40 tahun, 60, 80 tahun lagi jangan sia-sia. Hanya gara-gara kawin sama orang yang salah. Dipaksa kawin, belum tentu dia masih umur 17 tahun hamil 2 ini dipaksa kawin. Lalu sehidupnya dia harus menderita nih suami istri nih.
si suaminya selingkuh kemana-mana, ternyata memang penjahat kelamin, ya si lakinya ini. Si perempuan suruh nanggung, oh nggak boleh cerai, orang Kristen. Goblok, masih 17 tahun kamu disuruh sisa hidupmu yang 60 tahun suruh menderita gara-gara itu. Goblok, goblok saya bilang. Jangan, jangan korbankan sisa hidupmu demi si penjahat kelamin ini. Makanya dirawat, kamu nikahnya nanti, kamu sekarang sekolah lagi yang benar, ke gereja yang benar, dirawat yang benar, orang tuanya tanggung jawab. Udah usia matang, kamu menikah, kamu ingat kamu dulu punya salah, jangan diulangin lagi. Udah bertobat belum? Akhirnya suatu ketika dia umur 28 menikah, ketemu suami yang baik, anaknya diambil, dia bilang, nak, mama dulu bikin salah. Waktu mau ketemu suami yang baik ini juga cerita, saya pernah hamil 2 nikah, kudu cerita, jangan ditutup-tutupin. Nah, itu banyak orang suka tutup-tutupin, banyak orang suka bikin ngawur. Jangan saudara ya, buka open. Kesalahan itu di-open dan diperbaiki, bukan ditutup dengan dosa-dosa yang lain. Sial kamu nanti saudara ya, belajarlah sama saya. Salah buka, perbaiki. Nggak bisa perbaiki ngomong, saya nggak bisa, nggak sanggup. Itu, ya depin. Ya saudara-saudara ya, ajari anak-anak kita, ajari jemaat kita. Jangan lari dari masalah, ya. Siapa nih? Samsung. Terima kasih, Pastor. Ya.